Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ongkat, obrolan singkat seputar kesehatan Rumah Sakit Mandalika. Kali ini bersama dengan saya Dr. Iqmal Lunatik yang akan memandu acara spesial seputar kesehatan dengan tema stunting. Permasalahan stunting menjadi momok yang luar biasa untuk Indonesia sampai detik ini. Menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita semua dalam memperbaiki gizi masyarakat, khususnya anak, di mana banyak elemen kesehatan yang turut berperan dalam menurunkan angka kejadian stunting, terutama peran dalam sebuah keluarga. Yuk, singkat, padat dan jelas, kita ikuti selengkapnya hanya di Ongkat, obrolan singkat seputar kesehatan Rumah Sakit Mandalika. Hai Sobat Ongkat, obrolan singkat seputar kesehatan Rumah Sakit Mandalika. Kali ini kita sudah memasuki awal tahun 2024, di mana beberapa waktu lalu pada tanggal 25 Januari 2024 kita telah memperingati Hari Gizi Nasional. Nah, pas banget nih Sobat Ongkat, kita ada tema dan topik yang menarik sekali untuk dibahas pada hari ini, di mana kali ini saya telah menghadirkan secara eksklusif narasumber dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mandalika, yaitu Dr. Eka, spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, Sobat Ongkat, seperti yang kita ketahui dari hasil survei SSGI bahwa angka stunting pada tahun 2021 mencapai 24,4%. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sampai 21,6%. Namun hal ini masih menjadi tantangan ya Dok untuk Indonesia ke depannya, karena kita ada target untuk menurunkan angka stunting sampai 14% tahun 2024. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengkaji tentang stunting, kita jargon dulu ya. Kita jargon. Yuk teman-teman sahabat Songkat yang ada di rumah, kita ikutan untuk jargon Rumah Sakit Mandalika. Kalau saya bilang Rumah Sakit Mandalika, jawabnya adalah healthy, fit, happiness, and wonderful. Yuk kita bareng-bareng ya Dok. Rumah Sakit Mandalika, healthy, fit, happiness, and wonderful. Oke. Iya, selanjutnya Dok, sebenarnya stunting itu apa sih Dok? Ya, kalau kita melihat di ini ya, stunting itu kalau kita lihat adalah keadaan tubuh yang sangat pendek dan sangat pendek. Dilihat dari baku WHO Multi-Center Growth Reference Study yang dilakukan di berbagai negara di dunia. Jadi ini kan standar ini dibilang, mungkin orang bingung apa itu WHO MGRS ya, tetapi kalau saya tanya apakah semua orang punya buku KIA, mereka akan jawab buku KIA punya. Apakah Bapak Ibu tahu KMS yang di buku KIA? Mesti jawabnya tahu, dan itulah standar WHO MGRS, karena buku KIA Indonesia itu sudah mengadopsi standar WHO Multi-Center Growth Reference Study. Oke, baik. Jadi kan sudah dijelaskan nih dengan Dokter Eka bahwa stunting itu adalah pendek. Nah Dok, apakah balita atau anak yang pendek itu selalu dikatakan stunting? Bagaimana caranya biar kita bisa menilai ini bahwa anak benar stunting atau memang anak ini dasarnya memang pendek gitu Dok? Jadi banyak orang yang menanyakan, saya Bapak Ibunya pendek, apakah anak saya stunting? Iya, betul. Jadi intinya kita melihat pengukuran tubuh. Stunting kan didasarkan pada pengukuran tubuh. Pengukuran tubuh itu sebagai seleksi awal. Seleksi awal anak itu ditemukan stunting atau pendek. Kapan dikatakan pendek? Kalau tinggi badannya berada di antara -2 sampai di bawah ya, di bawah -2 dari standar WHO. Di mana kita bisa mengukur? Di posyandu bisa, di puskesmas bisa, di rumah sakit bisa.
Kalau kita sudah temukan anak yang pendek, maka baru kita tidak lanjuti, kita periksa lebih lanjut apakah dia betul-betul pendek stunting atau pendek terkait dengan genetik atau pendek karena kelainan-kelainan lain, misalnya gangguan hormon pertumbuhan. Itulah sebabnya dalam PMPK yang ada sekarang itu stunting itu biasanya tidak hanya berdasarkan pendek, tetapi diketemukan dengan dokter spesialis anak supaya dilacak apakah murni stuntingnya itu betul-betul pendek berdasarkan apa yang terukur di posyandu atau memang ada hal-hal lain yang menyebabkan dia pendek. Baik, betul sekali ya Sobat Selengkat sekalian, makanya itu penting banget. Tadi Dokter Ekas di awal sudah menyebutkan bahwa setiap anak itu pasti punya buku KIA. Dan kita bisa menilai dari grafik pertumbuhan itu dari buku KIA tersebut, betul ya dok? Ya. Iya. Kalau dari gejala klinisnya dok, dari tampakannya ini, kalau anak yang stunting biasanya gimana ya dok? Kalau di awal ya, stunting itu kan kalau kita kembali ke buku KIA ya, ini saya angkat buku KIA yang ada pada kita, kebetulan ini pada anak perempuan ya. Ibu-ibu biasanya akrab dengan KMS yang ada ini. Ini KMS berat badan per umur. Tetapi kalau kita melihat stunting, maka kita harus melihat berdasarkan panjang badan menurut umur. Jadi ini ada di buku KIA kita, setiap anak laki perempuan ada 5 KMS, maka kita melihat KMS yang nomor 3, panjang badan menurut umur. Kapan disebut stunting? Bila dia berada di bawah -2. Jadi artinya ini di garis merah ini sudah masuk stunting. Ini yang hitam itu, ini yang hitam ya, yang hitam ini -3 ya, -3 itu sangat pendek. Jadi kalau dia berada di -2 itu pendek, -3 sangat pendek. Nah, kalau kita di awal melihat, kadang-kadang kita tidak sadar anak ini stunting apa tidak karena anaknya bisa-bisa saja. Tetapi yang harus kita tahu bersama, stunting ini adalah suatu perjalanan panjang. Makanya disebut stunting ini suatu keadaan yang kronis. Anak-anak yang stunting biasa sudah melewati fase dia kurang gizi dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke dalam keadaan yang stunting. Bagaimana keadaan klinisnya? Kalau keadaan klinisnya dia tidak sakit dan sebagainya, biasanya tidak begitu terlihat. Beda dengan gizi buruk. Kalau gizi buruk itu betul-betul terlihat keadaan klinisnya. Tapi pada anak stunting tidak. Tetapi ada satu hal yang sama pada anak gizi buruk dan anak stunting, yaitu sama-sama sering sakit biasanya. Sering sakit. Nah, jadi waspada. Kalau ke posyandu sekarang orang tidak hanya melihat berat badan tetapi juga melihat panjang badan. Jadi ibu-ibu kalau punya buku KIA, buka buku KIA-nya untuk anak perempuan di halaman 40 ya, halaman 49. Nah, untuk kalau mau lihat anak saya stunting atau tidak. Diukur kemudian diberikan. Sangat informatif sekali ya Sobat Ongkat. Betul sekali untuk para moms nih, mau yang moms muda atau yang moms yang udah punya banyak anak. Sangat penting sekali untuk memeriksakan anaknya setiap bulan, bisa ke posyandu ataupun mungkin bisa konsultasi langsung dengan ahlinya, dengan dokter anak. Nah, setiap anak itu pasti punya buku KIA seperti ini ya, dan itu wajib sekali untuk kita evaluasi. Yang bagusnya memang per bulan kita timbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya, kemudian disesuaikan dengan usianya, begitu ya dok? Ya. Kemudian sebenarnya kalau stunting sendiri itu berbahaya nggak sih dok? Ada bahayanya nggak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak pada kedepannya? Ya, sebetulnya kalau kita melihat bahwa stunting itu adalah sesuatu yang kronis, sudah melewati fase kurang gizi, fase underweight ya, atau berat badannya rendah, maka mesti ada yang terpengaruh. Apa yang paling terpengaruh? Yang paling kita khawatirkan adalah perkembangan otak anak. Kita tahu bahwa untuk tubuh kita memerlukan modal. Modal itu datang dari mana? Dari makanan, termasuk otak anak. Nah, untuk pertumbuhan otak anak yang paling banyak dibutuhkan adalah lemak. Nah, anak-anak yang stunting biasanya kekurangan protein dan lemak, sehingga otomatis bahan yang dipakai untuk pertumbuhan otak itu pasti berkurang.
Kalau bahan pertumbuhan otak berkurang, otak anak tidak bisa bertumbuh dengan maksimal, maka dia tidak juga bisa berfungsi secara maksimal. Artinya anak cerdas dan sebagainya itu kan otak yang berperan. Kalau dia tidak bisa berfungsi tumbuh maksimal, tidak bisa berfungsi optimal, ya artinya impian-impian tentang seorang anak yang cerdas yang menjadi generasi penerus itu akan tidak bisa tercapai. Betul sekali ya Sobat Ongkat. Dan ternyata perkembangan otak itu juga bisa kita perhatikan sejak dalam masa kehamilan ya Dok ya, betul ya Dok. Nah ini mungkin untuk para orang tua di rumah ini Dok, bagaimana ya cara pencegahannya stunting dari sejak ibunya masih dalam masa kehamilan sampai setelah kehamilan begitu Dok? Sebetulnya Indonesia sudah punya program untuk pencegahan stunting bukan hanya saat kehamilan. Jadi kita punya aksi bergizi yang dilakukan untuk anak-anak remaja putri, di mana semua anak-anak remaja putri diberikan tablet tambah darah 1 kali seminggu sepanjang tahun. Cuma sayangnya banyak remaja putri dibagi tidak diminum. Padahal itu tujuannya adalah mempersiapkan si remaja putri andaikan dia nanti menikah dan menjadi ibu, dia tidak anemi dan sehat. Kalau dia tidak anemi dan sehat pada saat kehamilan, otomatis dia juga tidak sehat. Nah, kita punya catatan bahwa ibu-ibu hamil itu sebanyak 35% saja yang mau meminum vitamin yang dibagikan di posyandu atau oleh tenaga kesehatan. Sisanya kita tidak tahu. Nah, artinya ini yang harus kita ingatkan bahwa vitamin yang diberikan, apakah itu tablet tambah darah ataupun vitamin yang lain yang diberikan di posyandu maupun di sarana kesehatan pelayanan primer, sekunder dan tersier itu dihajatkan untuk memperbaiki kesehatan ibu hamil agar ibu hamil itu bisa bagus gizinya dan nantinya melahirkan anak-anak yang baik juga. Jadi bagaimana mencegah stunting mulai dari masa remaja. Mulai dari masa remaja, kemudian pada saat kehamilan makan makanan yang bergizi, minumlah tablet tambah darah dan vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil sehingga outputnya adalah bayi yang lahir, bayi yang sehat, berat badannya cukup dan siap untuk tumbuh sehat ke depannya. Baik, bagus sekali informasinya ya Sobat Songkat. Ternyata masih banyak 35% ya Dok ya remaja putri itu yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Hanya mengonsumsi tablet tambah darah. Yang lain dibagikan dan mungkin tidak diminum. Iya, betul sekali. Padahal ini sangat penting untuk mempersiapkan para remaja ya, sejak masih usia remaja, mempersiapkan diri untuk kedepannya menciptakan atau melahirkan para penerus generasi bangsa yang cerdas begitu ya Dok ya. Iya. Lalu saya pernah dengar nih Dok, ada begitu banyak istilah-istilah di dalam medis tentang stunting selain stunting begitu Dok, seperti wasting dan underweight. Itu ada perbedaannya enggak sih Dok dari stunting itu sendiri? Ya, kalau stunting itu basisnya adalah tinggi badan. Kalau underweight atau wasting itu berbasis berat badan. Jadi dua pengukuran yang berbeda, tetapi dua-duanya kita ukur. Nah itu perjalanan menuju stunting itu biasanya melewati wasting atau underweight dulu. Gitu. Berarti bisa terjadi secara bersamaan gitu Dok? Bisa. Kita punya banyak pasien yang kita rawat yang diagnosisnya stunting, underweight, dua-duanya. Tambah lagi ada lagi stunting, underweight, gizi buruk. Ada tambahan lagi. Tambahan lagi ya Dok ya, betul. Ternyata begitu banyak permasalahan yang berhubungan dengan gizi ya teman-teman sekalian, teman-teman Sobat Songkat yang ada di rumah, dan ini menjadi perhatian yang khusus untuk kita semua, bukan hanya bagi pemerintah ya Dok, tapi juga untuk masyarakat dan juga keluarga terutama ya. Kemudian apa ya Dok ya yang bisa dilakukan oleh para orang tua jika tahu anaknya ini sudah terdiagnosis stunting begitu? Ya, pertama saya berangkat dari sebelum stunting. Buku ini disusun oleh banyak profesor ya, tetapi sering tidak diperhatikan oleh orang tua.
kalau orang tua ingin memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya, termasuk apakah anaknya stunting atau tidak, pakailah buku ini. Ini sederhana, buku yang sederhana dan dibuat supaya masyarakat umum mengerti. Ya. Kita kembali lagi pada Posyandu. Dalam teori Posyandu, kalau anak 2 kali berturut-turut tidak naik berat badannya, harusnya dirujuk. Jadi mulai dari ketidaknaikan berat badan sudah harus menjadi perhatian. Karena kalau kita bilang bagaimana apa yang harus dilakukan kalau anak itu sudah stunting, itu terlambat. Kalau sudah stunting itu terlambat. Mulai dari anak tidak naik berat badan, di situ yang benar. Tidak naik berat badan berturut-turut, dikonsulkan, dicari kenapa dia tidak naik. Karena anak tidak naik berat badan pasti ada masalahnya. Apakah murni masalah dia tidak makan atau memang ada penyakit yang menyertai. Yang kedua, bagaimana kalau sudah stunting? Kalau sudah stunting, maka tidak punya pilihan, harus segera mengatasi stunting yang ada. Apakah stuntingnya masih pendek, ya, -2 SD, atau sangat pendek, -3. Nah, harus segera dilaksanakan pengentasannya. Dan itu membutuhkan waktu dan membutuhkan upaya dari semua orang. Stunting tidak seperti penyakit batuk pilek yang begitu minum obat 3-4 hari sembuh. Stunting memerlukan, karena dia sendiri memerlukan waktu untuk sampai pada tahap stunting, maka penyembuhannya juga memerlukan waktu, memerlukan upaya dan ketekunan dari orang tua. Karena stunting ini masalah gizi, obatnya ya gizi, makanan. Salah satu obatnya adalah makanan. Makanan yang diberikan, satu, kalau anak-anak itu stunting, lupakan pemberian makanan-makanan yang tidak perlu diberikan. Contohnya snack-snack, itu makanan yang tidak perlu diberikan. Dan sebagian besar snack anak itu berbasis karbohidrat. Sedangkan anak yang stunting memerlukan banyak protein dan lemak untuk bisa menaikkan berat badan. Maka sesuai dengan tema Hari Gizi tahun 2024, MPASI protein hewani adalah pilihan yang terbaik. Maka lakukan itu, berikan protein hewani. Apa itu protein hewani? Mulai dari ayam, daging, ikan, telur, dan sebagainya. Itu susu, itu kan yang bersumber dari protein hewani. Itulah yang kita berikan kepada anak kita. Bagaimana cara memberikan? Itulah yang diberikan, disosialisasikan melalui Posyandu maupun di sarana-sarana kesehatan. Betul sekali ya, benar banget ya Sobat Songkat, ternyata untuk mengobati itu lebih sulit daripada mencegah. Jadi lebih baik memang kita mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah stunting itu penanganannya selanjutnya lebih effortnya lebih berat lagi ya Dok ya. Kemudian ini nih Dok, kan kita punya mitos dan fakta yang sering beredar di antara masyarakat ya, sebagai masyarakat pada umumnya yang mungkin masih kurang dalam pengetahuan tentang stunting tersebut. Apakah stunting itu bisa disembuhkan ya Dok? Itu mitos atau fakta Dok? Stunting bisa disembuhkan? Kalau saya selalu menyatakan stunting itu penyakit ya. Setiap penyakit ada obatnya. Bisa kita atasi. Tetapi memerlukan effort dan kesabaran. Itu yang harus diingat. Ya, stunting bukan batuk pilek, itu tadi saya bilang kan. Bisa, tetapi butuh waktu dan butuh kesabaran. Kenapa? Memberikan makan anak itu teorinya gampang, prakteknya sulit. Apalagi kalau orang tuanya tidak paham bagaimana memberi makan anak yang baik dan benar. Jadi stunting kita sembuhkan melalui beberapa tahap. Satu, pemberian makanan ya yang bergizi, berbasis protein hewani. Kedua, menyembuhkan penyakit-penyakit yang mendasari terjadinya stunting. Penyakit apa? Misalnya TBC. Kalau dia penderita TBC, ya penyakit TBC-nya harus disembuhkan. Maka gizinya akan cepat naik setelah penyakitnya sembuh. Itu seperti itu. Nah, ketiga, mencegah agar dia tidak jatuh ke dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Misalnya kita menemukan anak stunting dengan -2 SD, ya, stunting awal, ya,
belum stunting yang berat. Jangan sampai anak itu jatuh dalam tinggi badannya lebih rendah lagi. Maka kita menerapi anak stunting yang ringan, yang tinggi badannya di -2 SD, itu tidak hanya menerapi supaya dia naik, tapi juga mencegah supaya dia tidak turun lagi. Gitu. Betul sekali ya Sobat Ongkat. Jadi begitu ketahuan juga sudah terdiagnosis stunting, jangan sampai dia itu makin turun lagi gitu ya, karena sudah masuk di kategori -2 SD begitu, itu sudah masuk kategori stunting. Begitu dia lebih turun lagi, lebih sulit lagi nanti untuk penanganannya, untuk mengembalikannya agar terhindar dari stunting atau tertangani stuntingnya itu. Kemudian selanjutnya Dok, sebenarnya kalau stunting itu sendiri merugikan dari skala rumah tangga, lingkungan sampai negara, itu mitos atau fakta Dok? Itu fakta. Jadi gini, kalau kita tidak bisa mencegah stunting, ya, anak kita jatuh dalam keadaan stunting, itu merugikan rumah tangga. Kenapa? Harus ada upaya khusus pada ibu untuk memberikan makanan ekstra, ya kan, obat-obatan ekstra agar anaknya terbebas dari stunting. Negara sendiri juga akhirnya harus sebagai kewajiban dari negara untuk mengentaskan keadaan stunting, negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Mulai dari bagaimana mensosialisasikan, bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk dalam menyikapi stunting, bagaimana merubah perilaku ibu-ibu dalam menyikapi dan mengatasi stunting, kemudian memberikan suplemen, ya, memberikan susu PKMK, ya, susu formula khusus, makanan khusus untuk anak-anak dengan kelainan khusus. Kemudian bagaimana upaya pemerintah daerah melancarkan bakti stunting dengan memberikan telur, ya, kepada anak-anak yang stunting. Itu kan artinya itu effort khusus yang sebetulnya kalau stunting itu sudah bisa dicegah, tidak harus keluar. Nah, itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya adalah anak-anak yang stunting, pertumbuhan otaknya tidak maksimal, artinya dia tidak bisa optimal. Kita ingin bahwa ke depan anak-anak kita itu bisa menjadi generasi muda yang bersaing dengan negara-negara lain dalam membangun negara kita. Kalau dia tidak bisa optimal tumbuhnya, dia tidak bisa bersaing dengan anak-anak muda juga dari generasi lain dalam membangun negara. Jadi seperti apa negara kita? Negara sedang berkembang, kemudian SDM-nya tidak bisa membangun secara maksimal, kalah bersaing dengan negara-negara yang kemarin masih di bawah kita. Betul sekali Sobat Ongkat, ternyata tantangannya betul-betul berat ya Dok ya. Betul. Selanjutnya Dok, apakah asap rokok menyebabkan stunting? Bisa menyebabkan stunting? Ini mitos atau fakta Dok? Asap rokok itu sebetulnya berpengaruh pada penyakit saluran nafas, ya, pneumonia, ispa, itu banyak terpengaruh oleh asap rokok dan asap yang lain. Jadi kalau orang yang masih masak memakai kayu bakar, itu kan asapnya juga, kemudian asap polusi itu juga berpengaruh. Jadi semua asap itu berpengaruh. Nah, dia menyebabkan secara tidak langsung. Artinya begini, anak-anak yang sering sakit batuk pilek, bolak-balik sakit batuk pilek, itu dia tidak akan tumbuh menjadi maksimal, ya. Sudahlah sering sakit, makanan yang masuk tidak bergizi, ya kan, akhirnya dia jatuh dalam keadaan stunting. Secara langsung asap rokok tidak menyebabkan, tetapi secara tidak langsung karena asap rokok bikin anak itu sakit, sakitnya membuat dia tidak mau makan, tidak mau makannya membuat lama-lama dia jatuh dalam keadaan stunting. Ternyata begitu Sobat Ongkat, ternyata memang asap rokok bisa berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejadian stunting, walaupun waktu awalnya kejadiannya karena terjadi kesakitan pada anak, kemudian anak jadi nggak mau makan, akhirnya karena asupan gizinya berkurang bisa terjadi stunting begitu ya Dok. Selanjutnya ini Dok, ada juga yang beredar di antara masyarakat bahwa usia orang tua
itu mempengaruhi kejadian stunting pada anaknya. Itu mitos atau fakta, Dok? Usia orang tua maksudnya usia terlalu muda, terlalu tua, atau bagaimana? Usia orang tua yang mungkin masih sangat muda, karena kita juga menghadapi persoalan banyak pernikahan muda ya, Dok, di antara masyarakat. Kalau usia yang terlalu muda, iya. Karena mereka menikah pada saat usia muda, kemudian punya anak dan belum siap menjadi ibu dan ayah. Itu sebetulnya. Sehingga kadang-kadang pengasuhan anak tidak dipasuh sendiri tapi diserahkan kepada orang lain. Itu yang paling banyak terjadi pada anak-anak yang menikah di usia muda. Dan mereka tidak bisa memberikan keputusan kepada anak ini. Misalnya anak sakitnya sangat terpengaruh pada orang yang tempat dia menitipkan pengasuhan anaknya. Jadi kedua, yang terlalu muda biasanya belum punya penghasilan. Dia masih bergantung pada orang tuanya, sudah menikah, punya anak, tapi masih bergantung pada orang tua secara ekonomi. Akibatnya dia tidak punya kemerdekaan dalam memberikan makanan untuk anaknya. Orang tuanya mungkin punya kemampuan untuk memberikan makanan, tetapi ada mitos-mitos terhadap makanan yang masih dipegang oleh orang tua kita, yang mungkin tidak bisa dihilangkan begitu saja, dan secara tidak langsung itu mempengaruhi gizi anak. Ternyata dari pola asuh itu juga mempengaruhi ya, Dok, ya, untuk kebutuhan gizi dari anak itu sendiri ya, Dok. Lalu kira-kira kalau untuk anak yang stunting ini perlu nggak sih, Dok, imunisasi wajib atau bisa ditunda begitu, Dok? Setiap anak yang lahir di Indonesia itu harus diimunisasi. Pemerintah sudah memberikan imunisasi dasar, patokan imunisasi dasar. Tujuannya untuk melindungi anak, untuk mencegah anak dari penyakit-penyakit yang bisa yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau anak kita jarang sakit, maka dia bisa tumbuh dan kembang secara optimal. Maka masalah-masalah kurang gizi, kemudian stunting itu bisa kita hindari. Jadi anak-anak tetap diberikan vaksinasi, imunisasi, walaupun dia stunting, sepanjang dia tidak sakit, ya, dia tetap diberikan imunisasi walaupun dia stunting. Ini informasi yang penting sekali buat para orang tua ya, terutama biasanya kan para moms, para ibu-ibu ini yang mengantarkan anaknya untuk posyandu setiap bulannya. Nah itu pada posyandu balita biasanya kan juga ada untuk jadwal imunisasi begitu ya, Dok. Jadi walaupun anaknya sejak awal sudah dikatakan bahwa dia stunting, tetap wajib harus imunisasi. Ya. Lalu ini, Dok, pertanyaan penting sekali yang sering sekali ditanyakan oleh para orang tua, bagaimana cara mengejar ketertinggalan tumbuh kembang anak yang sejak awal sudah dikatakan stunting agar tidak tertinggal dengan anak-anak seusianya yang tidak mengalami stunting. Ya, satu, kalau dia stunting, seperti saya bilang, nomor satu, penyakit-penyakit yang mendasari harus diobatin. Dan orang tua harus mau itu, nggak bisa dia nawar kalau itu. Karena kalau penyakitnya tidak diobati, masalah gizi tidak akan teratasi. Kedua, kita beri asupan gizi ekstra. Jadi kita menghitung kebutuhannya. Misalnya anak datang dengan berat badan 8 kilo. Dia harusnya berat badannya 12 kilo. Maka yang kita hitung, yang kita masukkan ke anak adalah kebutuhannya 12 kilo, bukan yang 8 kilo. Orang tua akan bilang, aduh jadi banyak sekali. Ya, untuk mengejar ketertinggalan dia akan harus makan lebih banyak daripada yang seharusnya. Itu pun kita harus lihat lagi, bisa masuk semua atau tidak, berapa persen yang bisa masuk pada saat kita memberikan makanan. Nah, sehingga cara memberikan makan yang benar pun harus dipelajari oleh ibu-ibu. Kita memberikan makan anak yang benar, sebetulnya kalau untuk yang muslim ya kita ikut sunnah Nabi, makan duduk dengan baik, tidak jalan-jalan. Zaman sekarang anak-anak kalau makan diajak jalan-jalan, keliling kampung, naik odong-odong dan sebagainya, itu sebetulnya tidak tepat. Yang tepat adalah beri makan anak dengan serius, duduk yang baik, diberi makan selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit, habis tidak habis stop. Karena
Kita tahu makanan kalau sudah lebih dari 30 menit tercampur sudah tidak enak juga. Ya. Kita stop. Pertanyaan berikutnya, kalau 30 menit makannya hanya sedikit, ya dari situ kita lihat. Kalau makannya hanya sedikit, mungkin perlu frekuensinya kita tambah. Yang tadinya 3 kali bisa 4 kali, 5 kali. Sehingga jumlah yang dibutuhkan bisa masuk semua, tapi anak juga tidak bosan. Ya, jangan keliling-keliling, habiskan waktu 1 jam sampai 2 jam untuk menghabiskan jatah makan anak itu. Nah dari situ kita juga bisa tahu, oh anak ini makannya sedikit, tidak bisa ditambah lagi. Maka yang kita naikkan adalah kualitas makanannya. Karbohidrat 1 gram itu 4 kalori. Lemak protein 1 gram 9 kalori. Artinya 2 kali lipat lebih dari karbohidrat. Maka kalau anaknya makannya hanya bisa sedikit, maka berikan protein dan lemak yang banyak. Karbohidratnya cukup segitu saja. Yang ditambahkan bukan nasinya, tapi lauk. Karena protein dan lemak ada di lauk. Betul sekali. Karena kalau masyarakat Indonesia biasanya kalau nggak makan nasi belum makan. Gitu ya, biasanya ibu-ibu tuh datang, anak saya nggak mau makan nasi Bu Dokter. Saya bilang, zaman sekarang kalau anak nggak mau makan nasi, kita cari pengganti nasi. Karbohidrat tuh bisa jagung. Ya, anak-anak suka makan jagungnya, nggak apa-apa. Tapi kasih sayur, kasih lauk. Ya, orang Madura makan nasi jagung itu kan jagung dengan ikan dan sayur. Bukan hanya nasi jagung aja yang dia makan. Orang Papua makan ubi, kaspi, ubi itu dengan sayur dan ikan. Jadi karbohidratnya adalah ubi, ya, proteinnya ikan, ya, vitaminnya datang dari sayur. Orang Maluku makan papeda, sagu, itu sagu dengan ikan dan sayur. Jadi kalau anak kita tidak mau makan nasi, mungkin dia suka kentang, mungkin dia suka jagung, tidak apa-apa. Yang penting ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada vitamin dan mineralnya. Itulah yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi ini juga menjawab pertanyaan ibu-ibu yang sering ngomong, anak saya makannya banyak, kenapa tidak tambah berat badannya? Mungkin gizinya tidak seimbang. Betul sekali. Dan ini juga pengetahuan yang sangat penting ya Dok untuk para moms, para ibu-ibu di masyarakat yang ada di Indonesia ini. Karena variasi dari makanan itu ternyata sangat penting untuk anak. Karena anak cenderung bisa memilih-milih makanan begitu ya Dok ya. Sehingga para ibu-ibu itu juga penting sekali untuk mengenalkan berbagai varian makanan, terutama berbagai varian karbohidrat agar anak tidak jadi bosan sehingga tidak memilih-milih makanan begitu ya Dok. Ya. Ini Dok, tadi kan sempat disinggung pada saat posyandu balita jika 2 kali berturut-turut berat badan tidak naik. Nah itu perlu dengan konsultasi ahli. Nah Dokter Eka, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Mandalika ini tentunya beliau ini jadwal polinya juga buka setiap hari ya Dok. Kalau jadwal polinya setiap hari apa ini Dok? Senin sampai Sabtu, tetapi kadang-kadang Sabtu itu kan sering ada acara-acara rapat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya Sabtu datang atau tidak dengan perjanjian kalau Sabtu itu. Tapi kalau Senin sampai Jumat insya Allah ada. Di jam berapa itu Dok? Pagi. Ya, pagi. Ya, pagi. Ya biasanya ini ya buat sobat ongkat yang rumahnya di daerah masih sekitar di Lombok Tengah yang ingin langsung konsultasi dengan ahlinya, dengan dokter anak, dengan dokter spesialis anak di rumah sakit kita ini ada setiap hari Senin sampai Sabtu. Dengan hari Sabtu itu dengan janji temu nanti bisa ketemu dengan dokter spesialis anak di pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 12 begitu ya Dok. Sebelum kita mengakhiri podcast Ongkat, obrolan singkat seputar kesehatan Rumah Sakit Mandalika pada hari ini, kita jargon dulu ya Dok ya, kita kembali jargon. Iya, Rumah Sakit Mandalika, healthy fit, happiness and wonderful. Ya, saya rangkum dulu untuk kegiatan podcast pada hari ini ya Dok. Jadi stunting itu merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan menjadi tantangan untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga kita sebagai tenaga kesehatan yang paling berdekatan dengan pasien-pasien yang mengalami stunting, itu juga harus ikut turut
turun serta dalam berperan dalam penurunan angka kejadian stunting ini. Dan untuk para orang tua, terutama para moms, ini tidak perlu khawatir jika anaknya memang sejak awal sudah terdiagnosis stunting. Itu stunting bisa disembuhkan karena stunting adalah penyakit dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Akan tapi harus memiliki kesabaran dan ketekunan untuk agar anaknya bisa keluar dari fase stunting itu. Yang paling terpenting lagi adalah jika ada yang mungkin dibingungkan ataupun ada yang dikhawatirkan, dicemaskan, mungkin untuk para ibu-ibu yang baru memiliki anak pertama dan ternyata anaknya mengalami stunting, ini bisa sekali untuk konsultasi ke ahlinya, ke dokter spesialis anak. Di Rumah Sakit Mandalika ini ada dokter spesialisnya, Dokter Eka spesialis anak. Beliau ini ada jadwal polinya setiap hari Senin sampai Sabtu. Dengan Sabtu janji temu dulu sebelumnya. Untuk jamnya pagi jam 9 sampai jam 12 siang gitu. Ya, cukup sekian podcast Ongkat pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus Ongkat, obrolan singkat seputar kesehatan Rumah Sakit Mandalika di fase-fase berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.